Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta didik. Apa kabar kalian hari ini? Pastinya baik ya. Baik. Alhamdulillah. Nah, walaupun di masa pandemi ini kita harus senantiasa bersyukur dan juga mengasah kemampuan kita untuk belajar. Jadi terlepas kalian tidak masuk ke sekolah, tapi itu bukanlah halangan untuk menimba ilmu walaupun melalui daring ini. Ya, sebelumnya Bapak absen dulu ya untuk yang hadir pada pertemuan kali ini. Untuk Mas Alif Mufti bisa dimatikan dulu itunya, speakernya, mic-nya. Bapak absen ya. Yang pertama Tangguh Hakam Digdayana. Hadir Pak. Ya, kalau yang hadir bisa bilang hadir ya, dinyalakan mic-nya. Terus Apriangga Nizar Septiawan. Hadir. Alif Mufti Haq. Hadir. Alhamdulillah. Kemudian Dudung Isulhaq. Hadir, Pak. Hadir, alhamdulillah. Di sini. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, yaitu tentang mata pelajaran jaringan dasar, yang materinya di mana materi jaringan PAN yaitu Personal Area Network, kita senantiasa untuk berdoa terlebih dahulu agar diberkahi ilmu kita dalam belajar hari ini. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Ya, semangat sekali ya Mas Angga. Terima kasih. Baik, Bapak mulai ya tentang pelajaran ini. Yang pertama tentang jaringan dasar. Apa itu jaringan dan apa itu jaringan PAN? Nah, sebelumnya pasti teman-teman sudah tahu bagaimana cara kerja komputer kita agar bisa terakses internet di luar sana, yaitu yang pasti melalui jaringan. Jaringan ada macam-macam jaringan. Nanti Bapak jelaskan. Oke. Next. Sebentar. Agak susah. Nah, pada pokok bahasan mata pelajaran kali ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu tentang pengertian jaringan komputer. Nah, yang kedua macam-macam jaringan komputer. Yang ketiga yaitu jaringan komputer PAN, Personal Area Network. Yang keempat yaitu kegunaan jaringan PAN. Yang kelima kelebihan dan kekurangan jaringan PAN dan contoh penggunaan jaringan PAN sendiri. Oke, next. Nah, kilas balik tentang jaringan teman-teman. Tentang jaringan peserta. Jadi saat ini hampir komputer yang kita temui merupakan bagian dari sebuah jaringan komputer yang kompleks. Nah, misalkan saja ketika sebuah laptop atau komputer yang tadinya berdiri sendiri atau stand alone, kemudian kita tambahkan satu USB modem sehingga terhubung ke internet, maka komputer kita itu akan terhubung melalui jaringan komputer yang sangat luas. Itu bisa dinamakan dengan jaringan WAN atau Wide Area Network. Oke, next. Tidak mau next. Agak susah ya, nggak apa-apa. Karena ini daring, maka kendala yang dihadapi itu pasti tentang koneksi. Nah, kilas balik. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi maupun berbagi perangkat keras komputer. Nah, jaringan komputer ini menghubungkan antar beberapa komputer, di mana nantinya kita bisa berbagi data, file ataupun dokumen, sehingga masing-masing personal
komputer itu bisa saling terhubung dan berbagi informasi. Next. Oke, memang agak susah ya kalau misalkan pakai daring. Oke, sebentar. Kita ulang. Pokok bahasan, kilas balik. Nah, macam-macam jaringan komputer itu ada 4 teman-teman, yaitu PAN, LAN, MAN, dan WAN. PAN ini merupakan personal area network, di mana terus kemudian ada LAN, local area network, ada MAN, metropolitan area network, dan WAN, wide area network. Nah, yang membedakan macam-macam jaringan ini, 4 jaringan ini adalah jarak agar bisa terhubungnya, yaitu misalkan saja PAN dengan LAN. PAN itu jarak maksimum yang bisa komputer bisa terkoneksi itu 6-7 meter, sedangkan LAN itu menggunakan kabel. Nah, PAN ini tidak menggunakan kabel, melalui nirkabel, sedangkan LAN menggunakan kabel. Jadi kalau LAN itu bisa lebih jauh daripada PAN itu sendiri. Baik, next. Nggak mau ya. Oke, tadi udah. Macam-macam jaringan komputer. Nggak mau ya. Nah, kita masuk ke materi jaringan komputer PAN, yaitu personal area network. Apa sih PAN itu dan bagaimana PAN itu bekerja? Apa perbedaan antara PAN dengan jaringan-jaringan yang lain? Nah, PAN ini merupakan jaringan komunikasi satu perangkat dengan perangkat lainnya dari jarak yang sangat dekat, yaitu 6-7 meter. Nah, PAN ini merupakan titik akses ke berbagai perangkat pribadi seperti komputer, telepon, headset, ataupun media yang lain. Kemudian teknologi yang digunakan antara lain Wireless Application Protocol atau WAP dan juga Bluetooth. PAN digunakan hanya untuk komunikasi antar perangkat pribadi sendiri. Nah, PAN ini dari namanya saja kita sudah tahu, yaitu Personal Area Network, di mana penggunaannya hanya untuk barang-barang pribadi kita saja, seperti misalkan HP yang mau kita koneksikan untuk berbagi file ke dalam komputer kita menggunakan jaringan Bluetooth. Itu sudah merupakan jaringan PAN itu sendiri. Nah, misalkan headset kita bisa menghubungkan headset ke komputer dengan melalui Bluetooth ataupun WiFi. Sekarang bisa pakai WiFi. Nah, itu sudah termasuk ke dalam jaringan komputer PAN. Baik, next. Baik, kegunaan jaringan PAN itu sendiri. Nah, penggunaan jaringan PAN biasa digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi lain ke dalam main komputer kita atau komputer utama kita. Bisa kita lihat teman-teman di presentasi pada gambar di sebelah kanan, di mana yang tengah itu adalah komputer kita. Sedangkan 5 barang yang ada di sekitarnya itu merupakan barang personal pribadi kita yang nantinya akan kita hubungkan ke dalam komputer main kita sendiri itu tersebut. Nah, bagaimana caranya menghubungkan? Bisa melalui WiFi ataupun Bluetooth. Jadi itu sudah merupakan masuk ke dalam jaringan PAN itu sendiri, Personal Area Network, di mana menghubungkan
komputer pribadi kita atau barang elektronik pribadi kita ke dalam main komputer kita, komputer utama kita, seperti itu. Jaringannya agak susah di sini ya, nggak apa-apa. Yang penting ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat gitu loh. Oke, next. Jaringan PAN tadi udah. Gunaan jaringan PAN tadi juga udah. Nah, kelebihan jaringan PAN sekarang. Pastinya dalam sebuah jaringan itu memiliki sebuah kelemahan dan juga kelebihan. Nah, kelebihan dari jaringan PAN itu sendiri, yang pertama, jaringan ini lebih dekat dan data atau informasi yang diterima itu bersifat rahasia, dimana ketika kita mengirim data atau kepada kepada komputer pribadi kita yang lain menggunakan jaringan PAN ini, data yang jaringan atau data ataupun file yang kita kirimkan itu akan bersifat rahasia karena hanya terkoneksi pada komputer personal kita, bukan ke komputer orang lain ataupun orang umum seperti itu. Nah, dapat menukar data berbentuk file, audio, dan video tanpa nirkabel. Karena tadi teknologi jaringan PAN itu menggunakan wireless, WAP namanya, menggunakan wireless dan juga Bluetooth, sehingga tanpa adanya kabel, tanpa memerlukan kabel. Kemudian komunikasi lebih praktis tanpa terganggu dengan pengguna lain. Tentu karena komunikasi yang dikomunikasikan itu adalah barang kita sendiri, yaitu personal barang kita sendiri, bukan pada orang lain. Kemudian para peretas kemudian bisa terdeteksi untuk keamanan data dan juga virus. Kita bisa lebih aware terhadap security dari komputer kita. Next. Nggak susah ya. Baik, balik lagi. Kelemahan jaringan PAN. Tadi kita udah bahas kelebihan. Sekarang kelemahan jaringan PAN itu sendiri. Yang pertama, karena sifatnya yang dekat, maka pengguna jaringan ini tidak dapat melakukan komunikasi jika jaraknya jauh, yaitu maksimum 6-7 meter, karena itu batas dari kemampuan teknologi Bluetooth dan juga Wi-Fi. Nah, yang kedua, sangat bergantung pada sinyal. Tentu, kalau misalkan kita jaraknya jauh, kita mau mengirim file lebih dari 6-7 meter tadi, tentu itu nggak bisa, karena batas maksimumnya 6-7 meter. Kemudian yang ketiga, tidak dapat mengirim file sekaligus, ya. Karena di teknologi Bluetooth itu hanya bisa ngirim satu file. Bisa beberapa file, tapi yang dimaksud tidak bisa mengirim file sekaligus itu beberapa perangkat mengirim ke komputer utama kita itu tidak bisa, karena satu jaringan saja kita, peer to peer istilahnya. Tapi peer to peer itu nanti kita akan bahas di jaringan komputer LAN seperti itu. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan untuk adik-adik peserta didik? Halo, adik-adik ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas? Ya, Mas Angga gimana? Ada yang kurang jelas? Gimana, bisa diulangi? Saya mau tanya tentang jaringan PAN itu, Pak. Tentang apa? Yang PAN. Tentang jaringan PAN. Gimana? Ada yang mau ditanyakan?
tadi dijelaskan bahwa PAN itu mempunyai jarak radius Hmm, 6 sampai 5 meter atau 7 meter itu Pak ya. ya betul. Yang saya tanyakan, bagaimana cara mengetahui jarak radius jaringan PAN Pak? Oh iya iya iya. Nah, baik. Udah itu aja atau ada yang lain? Sementara cuma itu Pak, terima kasih. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Angga atas pertanyaannya. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, sambil nunggu mungkin masih jadi pertanyaan atau mungkin nanti kita diskusi tentang jaringan PAN. Nah, tadi Mas Angga bertanya gimana cara mengetahui atau mengukur dari jaringan PAN itu sendiri, kenapa kok bisa 6 sampai 7 meter. Nah, ini pertanyaan bagus karena dari literasi yang saya baca, literatur yang saya baca, teknologi Bluetooth dan Wi-Fi yang sekarang yang keluaran yang sudah berarti di-upgrade lah istilahnya. Itu teknologi itu jarak yang bisa diaksesnya itu hanya 6 sampai 7 meter. Itu sudah ada di literatur dari teknologi Bluetooth dan Wi-Fi-nya itu sendiri. Jadi kenapa kok bisa tahu 6-7 meter? Karena keterbatasan kemampuan Bluetooth dan Wi-Fi itu memang segitu. Bluetooth Wi-Fi yang sekarang gitu, 6 sampai 7 meter. Seperti itu Mas Angga. Gimana? Udah jelas? Ya, Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, saya lanjut. Jadi contoh kegunaan dari jaringan PAN itu sendiri itu bisa kita lihat di sebelah slide kiri. Nah, itu ada komputer kita sedang connect ke YouTube, connect ke HP, kemudian ke satu komputer lain dan juga ke printer. Nah, ini printer, HP, headset, komputer kita yang satunya lagi dan lain-lain sebagainya itu merupakan personal komputer kita, berarti barang milik pribadi kita. Sehingga jaringan yang ketika terkoneksi itu menjadi jaringan personal bagi kita sendiri gitu, personal bagi diri kita. Nah, maka dari itu namanya personal area network. Gitu. Oke. Ada lagi yang kurang paham bisa ditanyakan atau sudah paham semua? Halo. Halo. Ini pada tidur atau Mas Tangguh itu kayaknya lagi tangguh ya, bener ya, tangguh. Ya gimana Pak? Ya, ada mau ditanyakan apa kurang paham tentang PAN? Jelas Pak kayaknya nih yang udah dibilang. Nah, sekarang Bapak tanya ke Mas Tangguh nih. Tadi PAN itu apa Mas Tangguh, bisa dijelaskan nggak? Dirangkum aja. Gimana? Sinyalnya jelek ya? Ya udah, nggak apa-apa. Sinyalnya rusak Pak, putus-putus. Oh, iya. Ya, tadi Bapak juga di sini juga agak kesusahan kan ganti-ganti slide PPT-nya. Nah, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan lagi, nggak apa-apa. Tadi kita rangkum lebih lanjut. Atau ada yang mau ditanyakan Mas Tangguh? Kok kayaknya mau bertanya tapi malu atau seperti apa? Pak, Tangguh mau bertanya itu Pak. Iya Mas Tangguh. Atau enggak Mas Angga aja, Mas Angga. Tadi bisa dikasih kesimpulan nggak Mas Angga tentang jaringan PAN itu apa sih gitu?
Coba menurut bahasanya Mas Angga aja. Halo? Jaringannya juga Pak, putus-putus. Oh iya ya. Ya udah, karena materinya juga udah selesai ya, adik-adik serta didik. Nanti Bapak kirimkan file quiz dalam bentuk Google Form nanti di grup WA, dan juga ada penugasan untuk hari ini, yaitu merangkum tentang materi tadi tentang jaringan PAN itu sendiri. Kemudian mencari contoh dari jaringan PAN. Nah, dikumpulkan minggu depan. Seperti itu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan tentang penugasan? Pak, yang tugas kemarin gimana Pak? Yang tugas kemarin nanti dikumpulkan ke Google Classroom ya. Di Google Classroom kita, oke? Ya Pak. Ya, nanti dikumpulkan ke sana minggu depan, deadline-nya untuk tugas hari ini. Ya, gitu aja ya. Terima kasih. Yang baru gabung nanti bisa tanya ke teman-teman tadi materinya seperti apa. Ya, mungkin karena apa namanya, ketiduran atau apalah, ya nggak apa-apa. Yang penting materinya udah saya upload ke grup WhatsApp. Nanti teman-teman bisa mendownload dan bisa mempelajari sendiri. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak akhiri pada pelajaran hari ini. Semoga teman-teman tetap jaga kesehatan, hindari keramaian, dan juga selalu belajar walaupun dalam keadaan kekurangan. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.